Ini tapi yang menarik juga Gus, sebetulnya masuk ke tahun kedua ini Gus, sebetulnya kalau dilihat titik paling apa ya, lemahnya tuh memang selama full hampir 2 tahun, hampir masuk tahun kedua ini, atau semakin penurunan aja kemudian masuk ke tahun ini? Meningkatnya kasus COVID itu ada dua ya. Pertama terkait dengan pemerintah melakukan pelonggaran, ya. Mm-mm. Pemerintah melakukan pelonggaran dan tidak melakukan penegakan secara serius terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan itu sendiri. Saya tidak tahu ya. Eh, yang kedua terkait dengan ada varian virus Delta yang baru ini yang Ya. lebih cepat dan lebih mudah menular. Jadi ada dua ya. Pertama karena ada varian virus baru dan yang Mhm. kedua adalah karena pemerintah tadi kurang melakukan penegakan terhadap aturan yang dibuat. Saya mengamati kebijakan yang awalnya memberikan kewenangan yang besar kepada Kementerian Kesehatan di awal ya dalam penentuan PSBB itu, karena itu PSBB harus usulan dari provinsi diberikan kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Kalau disetujui maka Kementerian Kesehatan menyetujui maka berlaku PSBB. Nah sekarang kewenangan itu digeser lagi dari ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi penanggulangan COVID itu diserahkan kepada pemerintahan daerah. Nah, padahal seperti kita tahu anggaran COVID dan lain sebagainya itu kan melalui APBN kan di pemerintah pusat ya. Tapi tiba-tiba kewenangan itu diberikan kepada daerah. Dan saya melihat apakah otoritas pemberian kewenangan kepada daerah itu juga dibarengi dengan uh, uh, pemberian aliran uang dalam rangka untuk penanggulangan COVID, terutama khusus untuk penegakannya. Nah, kalau hanya diberikan edaran saja, masyarakat tanpa diawasi, tanpa dikontrol, bahkan tanpa dipaksa menggunakan penegakan terhadap aturan-aturan mobilitas, perkumpulan dan sebagainya itu, ya percuma. Maka pemerintah salah satu sisi menggalakkan untuk satu sisi melarang mudik, satu sisi juga memberikan kampanye berwisata, tempat wisata dibuka, Mhm. acara-acara event budaya, event macam-macam sudah mulai digelar. Akhirnya eh, kayak nggak konsisten loh. Pemerintah ini gimana sih? Satu sisi nggak boleh mudik, satu sisi suruh di rumah saja, tapi pemerintah mau memberikan kelonggaran. Ya, ada menteri yang kampanye tentang pariwisata, sana kemari muter-muter kayak kami diputer itu mempromosikan wisata sehingga menarik orang untuk berwisata. Akhirnya manusia hilir mudik dan berkumpul ke tempat satu ke tempat lain. Nah ini mempercepat yang namanya proses penurunan COVID. Jadi penguncian atau itu menjadi muspro. Kenapa tidak dilakukan penegakan yang pertama, yang kedua nggak konsisten itu loh Mbak. Nah, ini kunci soalnya. Kalau pemerintah itu konsisten, dalam pemerintah itu serius melakukan penegakan, saya kira nggak akan terjadi seperti ini ya. Kalau pemerintah itu kan ya namanya pemerintah, pemerintah itu yang memerintah gitu, memaksa. Pemerintah diberikan kewenangan untuk memaksa masyarakatnya untuk tertib gitu, Ya. untuk mematuhi aturan. Lah kalau cuma dihimbau suruh di rumah saja, dihimbau untuk social distancing tapi tidak ada penegakan. Saya pergi ke jalan ramai sekali, bis-bis lalu lalang pariwisata di mana-mana, mall buka, hotel penuh dan lain sebagainya. Loh ini gimana gitu loh pembatasan sosialnya. Lagi kalau seperti ini kok berharap virus tidak menyebar dan masyarakat nggak terjangkit itu nggak bisa dipercaya, mustahil sama sekali gitu Mbak Konita yang baik. Siap, siap Gus Bah yang baik juga. Masya Allah. Berarti kemudian poinnya itu bukan dihimbau lagi ya Gus ya, tapi bisa dibilang dipaksa tanda kutip gitu, karena harus ada ketegasan di situ ya Gus ya. Oke, Betul. baik Ya harus baik. dipaksa pemerintah, jangan seperti ustaz. Oke. Pemerintah jangan seperti mau balik, menghimbau, ayo sholat, ayo bersedekah dan sebagainya. Tapi harus Hmm, memerintah. Namanya pemerintah kok. Ya, kalau menghimbau ya jadi ustadz, jadi kiai, jadi pendeta aja kalau cuma menghimbau dan baik menghimbau seperti itu. baik. Ya, padahal ustadz dan lain sebagainya juga bisa memerintah jamaahnya, ya umatnya. Padahal itu berarti seperti itu levelnya lebih di bawah
golongan ustaz, kiai dan lain sebagainya itu seperti itu. Ya kalau cuma himbau saya bisa menghimbau, tapi kan saya nggak bisa memaksa seperti itu. Baik, Yang bisa baik. memaksa adalah pemerintah karena dia diberikan undang-undang, punya aparat, punya anggaran, punya sarana prasarana dan macam-macam. Tidak ada alasan pemerintah nggak berbuat untuk menyelamatkan warga negaranya seperti itu. Siap. Karena ada privilege tadi ya Gus ya untuk kemudian memaksa harusnya bisa dimaksimalkan dengan baik.